Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 56 dari Kabupaten Bondowoso akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik bersama saya Nurul Fitri Sintiasari dari SDN Mandiro 1. Saya Farid Madrianto dari SMA Negeri 3 Bondowoso. Saya Indri Arifah dari SMP Negeri 2 Tenggara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah, ini dari keliling-keliling. Ini saya menemui Bu Indri khusus. Ya, ini Bu Indri, jadi ada sebelum kita melakukan ini ya proses praktik coaching, di mana langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Indri, di mana pertama saya akan mendiskusikan publik penilaian yang sudah saya siapkan, kemudian juga praktek coaching hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan publik yang ada. Apakah nanti yang sudah dilakukan oleh Bu Indri itu apakah sudah memenuhi atau melakukan alur dirta atau belum, dan bagaimana untuk memberikan sebuah pertanyaan, kemudian memberikan sebuah respon atau mendengarkan secara aktif dari seorang coaching. Ya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya nanti proses di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan sebuah potensi. Baik, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira ini Bu Indri ya. Jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Indri pada saat coaching di hari ini? Jadi Bapak, menurut saya itu ingin mengembangkan kompetensi sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama ada presence, ada mendengarkan penuh, yang saya akan kembangkan di dalam bagaimana saya bisa menghadirkan penuh dalam kondisi praktek ini, gitu Bapak. Ya, memang harus mindfulness. Ya, betul-betul. Dan juga saya harapkan nanti proses ini bisa menjadikan sebuah kebahagiaan, jangan sampai tegang. Artinya nanti si coaching merasa terintimidasi. Oke, pertanyaan yang kedua Bu Indri, kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, ingin diobservasi? Kalau secara spesifik Pak, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Saya itu ingin mendengarkan apa yang menjadi tantangan atau hambatan dari coaching saya. Jadi dari sana saya bisa mencari solusi agar si coaching dapat menemukan solusi dan tidak menjadi tantangan dalam selanjutnya. Oke, selanjutnya ini Bu Indri, terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indri dalam proses coaching kali ini, yaitu terakhir adalah bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indri dalam proses coaching. Yang saya inginkan dalam proses ini Bapak, coaching akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya dalam setiap kehidupan pasti ada yang namanya tantangan dan hambatan ya Bapak. Nah, jadi dari sana bagaimana tantangan itu tidak ada lagi, bisa dilalui, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak. Baik Bu Indri. Demikian kegiatan pra observasi ini. Untuk selanjutnya
kami persilahkan untuk melakukan praktek coaching dengan si coaching ya. Monggo Bu Indri silakan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabar Bu Indri hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Nurul? Alhamdulillah juga sangat baik Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Bu Indri, jadi sebenarnya saya ingin berbicara tentang suatu tantangan sebetulnya Bu yang sedang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya memiliki teman atau rekan sejawat yang sering sekali menggunakan kekerasan verbal terhadap murid-murid saya di sekolah, sehingga saya sebagai seorang guru di mana telah melewati serangkaian proses pendidikan guru penggerak dan saya juga sudah mendapatkan ilmu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan saya merasa apa yang telah dilakukan oleh teman sejawat saya itu sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang seharusnya guru lakukan terhadap murid-murid seperti itu. Baik Bu, sekarang begini. Kita fokuskan dulu kepada tujuan. Kira-kira apa yang ingin dicapai dengan Bu Nurul dari kegiatan ini? Baik Bu Indri, jadi sebetulnya setelah melalui kegiatan ini ada suatu tujuan atau harapan yang saya inginkan, yaitu saya ingin nantinya teman sejawat saya tidak lagi menggunakan kekerasan verbal terhadap murid-murid saya dan bisa untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman, serta berpihak kepada murid-murid seperti itu Bu Indri. Baik Bu, jadi kita identifikasi dulu kira-kira mengapa teman Ibu melakukan seperti itu. Mungkin ada faktor lain kenapa bisa melakukan kekerasan verbal. Harusnya kan kita melakukan anak itu agar bisa merasa aman, nyaman di sekolah. Kira-kira apa ya Bu menurut Ibu yang menjadi penyebabnya? Baik, jadi sebetulnya setelah saya amati Bu Indri, ada beberapa faktor yang menyebabkan teman saya itu sering menggunakan kekerasan verbal terhadap murid-murid. Misalnya mungkin karena adanya tekanan kerja yang berat. Kebetulan teman saya itu mempunyai beberapa peran di sekolah. Selain itu juga teman saya itu orangnya sulit untuk berkomunikasi atau berrelasi. Dia merupakan orang yang introvert atau tertutup. Jadi kalau misalkan tidak ada kegiatan seperti rapat atau kegiatan lainnya, beliau tidak keluar kelas dan sangat introvert sekali. Ditambah dengan teman saya sebetulnya mempunyai masalah dalam kehidupan pribadinya seperti itu. Jadi begitu ya Bu. Memang apa yang kita lakukan itu pasti ada latar belakang apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau di lingkungan sekolah ya Bu, kita harus tetap bisa mengkondisikan emosi kita. Gitu. Menurut Bu Nurul, rencana selanjutnya apa untuk mengatasi masalah ini? Baik Bu Indri, jadi hal ini memang sebetulnya sangat mengganggu saya karena memang hampir setiap hari beliau sering menggunakan kekerasan verbal. Misalkan jika anak-anak itu melanggar tata tertib, ada teman saya itu selalu mengatakan, awas nanti saya hukum kamu, atau awas nanti saya suruh kamu untuk menguras WC dan lain sebagainya. Jadi saya sebetulnya ingin melakukan suatu pendekatan kepada teman saya. Saya ingin berbicara secara face to face, dari hati ke hati, kemudian bagaimana nantinya dalam suatu percakapan itu saya bisa memberikan suatu pandangan sebetulnya bagaimana kita seharusnya menjadi seorang guru itu bersikap yang bagus terhadap murid-murid. Kita harus bisa memberi contoh atau
pelajaran, karena apa yang kita lakukan sebetulnya akan ditiru oleh anak-anak, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu kan memang ada yang menyebutkan bahwa anak itu adalah peniru ulung sebetulnya, seperti itu Bu Indri. Jadi dalam pendekatan itu saya akan bercakap-cakap, memberi pandangan, kemudian nantinya yang saya harapkan teman saya bisa memahami dan bisa untuk mengubah kebiasaan yang sering dilakukan, yaitu sering menggunakan kekerasan verbal. Baik Bu, rencana Ibu sangat bagus sekali. Misalkan rencana itu tidak berjalan, apakah Ibu akan melaksanakan rencana yang lainnya agar teman Ibu bisa berubah? Begitu. Baik Bu Indri, seandainya langkah yang pertama pendekatan saya kurang maksimal atau tidak berhasil, saya sesuai dengan komitmen saya, yaitu sebagai pendidik, di mana saya harus atau semua guru di lingkungan sekolah harus bisa untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Saya akan berupaya untuk membicarakan permasalahan ini dengan atasan saya agar suatu tindakan yang sesuai bisa diambil. Seperti itu. Langkah yang sangat tepat sekali Bu. Cuma kembali pada tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita sebagai guru, melindungi siswa, memberikan mereka pelayanan yang baik agar mereka merasa aman, nyaman, begitu ya Bu. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana ke depannya dan teman Ibu bisa berubah, akhirnya kita lingkungan yang aman, gitu Bu. Baik Bu Indri, semoga apa yang akan saya lakukan ini bisa segera cepat untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang pernah saya hadapi, agar suatu lingkungan yang berpihak kepada murid benar-benar dapat terwujud. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Indri, terima kasih atas waktunya dan juga motivasi yang telah diberikan kepada saya. Terus semangat untuk memberi kebaikan. Baik Bu. Alhamdulillah Bu Indri, ini sudah selesai. Kita sudah melewati proses coaching supervisi akademik. Di sini ada yang perlu saya pertanyakan ya Bu Indri. Pada saat tadi proses coaching ya, apa saja yang sudah dilakukan Bu Indri terkait dengan indikator ketercapaian yang dikembangkan oleh Bu Indri, artinya yang diinginkan oleh Bu Indri tadi? Yang pertama Bapak yang sudah saya lakukan itu, saya sudah mengajukan pertanyaan berpokok. Dan dari sana saya bisa menggali apa yang menjadi permasalahan tantangannya. Dan yang kedua, saya sudah bisa mendengarkan dengan aktif keluh kesahnya, curhatannya. Jadi dari sana saya bisa mencari solusi bersama-sama. Jadi seperti sudah merasa puas dengan praktik coaching yang sudah kita lakukan. Gitu. Oh baik, artinya ini sudah menjadi poin ketercapaian gitu ya. Ya. Baik Bu Indri, ini sudah melakukan teknik melakukan coaching dengan baik. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bapak, Mohon izin ya Bu Indri ya, ini masukan saja. Tadi saya amati bahwa percakapan antara Bu Indri dengan Bu Nurul itu sudah menunjukkan adanya percakapan alur tirta. Itu runut tadi sudah. Dan saya amati secara detail itu runut. Kemudian Bu Indri juga saya lihat mendengarkan secara aktif, sehingga Bu Fitri itu menyampaikan dengan rileks. Kemudian ini juga ada sesuai dengan standar yang sudah ada pada rubrik ini. Kira-kira selain kompetensi tadi itu Bu ya, apakah ada
ada kompetensi lain yang Bu Indri kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Baik Pak, untuk itu yang harus saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan dengan aktif. Karena dari mendengarkan itu semuanya akan bisa terjawab dengan baik. Itu yang perlu saya kembangkan, dan juga saya bisa melaksanakan praktek ini di dalam kehidupan sehari-hari, baik juga di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Begitu Pak, selanjutnya. Baik Bu Indri, sepertinya kegiatan hari ini sangat luar biasa dan ini sangat membuat apa istilahnya sebuah perubahan bagi diri kita semua ya Bu ya. Dan kegiatan ini juga berjalan dengan baik, kemudian tidak ada tekanan, berjalan artinya berjalan dengan sangat bahagia antara coach dengan coachee. Dan semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada satuan kerja kita masing-masing. Oke, terima kasih Bu Indri. Semoga nanti kita bertemu dengan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.